Baiklah, di sini saya akan perkenalkan diri. Saya Mido Apitra, NIK 2470112245. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Metode Penelitian Komputer. Dosen pengampu saya Ibu Rima Mawari MKom. Baiklah teman-teman, saya di sini akan mempresentasikan tugas MPK, yaitu bagaimana Anda memulai rancangan yang ada di bab 3 dan bab 4, mulai dari rancangan input secara terinci apa sih diperlukan, kemudian rancangan outputnya, kemudian mempresentasikan hasil dari bab 4 tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari bab 3-nya. Pertama yang harus kita lakukan itu gambaran umum. Di sini gambaran umum yang akan kita tampilkan yaitu sistem yang dirancang aplikasi berbasis desktop atau web digunakan oleh toko Asocom Kota Bumi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat data kelola komputer, yaitu barang, pelanggan, transaksi penjualan, dan laporan-laporan terkait. Berikut contohnya. Ya, di sini ada data barang, data pelanggan, data penjualan, dan izin pengguna. Kita rancang dulu tampilan inputnya seperti apa. Ya, teman-teman, di sini saya hanya melampirkan beberapa cara saja. Nanti yang akan saya tampilkan yang sudah saya buat menggunakan yang saya sudah buat dulu waktu D3, yaitu di sana saya sudah membuat rancangan program. Nah, di sini teman bisa lihat rancangan proses seperti apa ya: admin login, pilih pelanggan, dan jumlah, sistem hitung, kurang, total, cetak nota, simpan data. Selanjutnya rancangan output, apa yang harus kita lakukan, yaitu tampil output pada tampil transaksi, laporan dalam bentuk file, cetak nota, rancangan antarmuka yaitu menu, desain form dan notanya seperti apa. Ini yang harus kita buat sedemikian rupa sehingga menarik dan mudah digunakan, user friendly. Oke teman-teman, di sini saya akan buka dari presentasi hasilnya, yaitu untuk yang pertama itu menggunakan, kalau di D3 ini masih bab 1 ya teman-teman semua, tapi karena untuk penggunaan penyusunan skripsi maka di sini masih di bab 3 teman-teman ya. Nah, di sini yang harus kita buat itu pertama rancangan basis data, yaitu dengan cara normalisasi transaksi seperti nomor transaksi kita hubungkan ke ID detail. Kemudian kode konsumen kita hubungkan dengan kode konsumen. Selanjutnya yaitu kita membuat struktur basis data, di mana di sini struktur basis data barang yaitu kode barang, database penjualan, terus struktur basis data konsumen, database penjualan, struktur basis data petugas, itu di sini ada petugas. Nah, jadi sudah kita bentuk satu-satu ya teman-teman. Ada barang, ada konsumen, ada petugas. Selanjutnya itu data struktur database transaksi. Di sini ada transaksinya ya teman-teman. Berapa penjualannya, nomor transaksi, tanggal transaksi, kode, nama barang, dan lain-lainnya. Nah, ada pula di sini pengkodean, yaitu kode-kode pada transaksi, misalnya 120101. 212 ini merupakan angka waktu transaksi, yaitu kode 12, masa jam kerja dari jam 7.30 sampai jam 1. Kode bisa kita ganti dengan kode 13, yaitu dari jam 1 sampai jam setengah 6 sore. Kemudian 01 atau digit 3 dan 4 menunjukkan kode petugas yang bertugas. Itu ya teman-teman. Dan 01 terakhir digit 5 dan 6 yaitu menunjukkan nomor urut transaksi. Baiklah. Selanjutnya itu kode tabel barang. Di sini bisa kita inisialkan saja LA, misalnya menunjukkan nama jenis barang yaitu laptop. Kemudian 33, digit 3 dan 4 itu menunjukkan kode merek barang atau Acer. Contoh saja kita ambil mereknya. Kemudian 01, digit 5 dan 6 menunjukkan urut barang, teman-teman. Kemudian yang nomor 3 kode tabel konsumsi. Kode tabel konsumen. Nah, di sini kode E menunjukkan kode pangkal abjad atau nama konsumen, misalnya Erik ya teman-temannya di situ ya.
Kemudian 01, digit 2 dan 3 menunjukkan kode transaksi. Kode 1 atau digit 4 menunjukkan nomor urut konsumen. Kode tabel petugas yaitu 12 yaitu kode menunjukkan kode waktu jam kerja. Artinya ini shift pertama, teman-teman. Kalau dia kode 13 artinya ini sudah masuk shift kedua. Untuk pembuatannya termasuk dari user sendiri atau teman-teman sendiri bisa menggantinya dengan kode seperti apa, misalnya kode 15, 17 terserah teman-temannya di sini. Baiklah, selanjutnya rancangan desain user interface, yaitu yang pertama desain inputnya. Seperti apa sih teman-teman tampilannya? Nah, di sini kita lampirkan kode barang, nama barang, stok barang, spesifikasi barang, harga barang, satuan. Nah, di sini sudah ada tombol sendiri, simpan, tambah, edit, batal, hapus, dan exit. Baiklah teman-teman, saya lanjutkan. Kemudian desain input data konsumen. Di sini sudah muncul sendiri input data konsumen. Itu data konsumen yang akan membeli, contoh kode konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, telepon konsumen. Di sini bisa kita juga edit ya teman-teman. Tambah, edit, batal, simpan, hapus, dan exit bisa keluar. Selanjutnya itu desain input data petugas. Di sini kita tinggal masukkan kode petugas, maka akan muncul nama petugasnya. Dan sebaliknya juga, ketika kita akan mencari konsumen yang sudah kita lakukan transaksi, maka kita hanya input kode konsumen saja, misalnya nomor urut 1 teman-teman. Muncul nama konsumennya seperti Erik, tadi alamat di mana, nomor teleponnya teman-teman ya. Baiklah, selanjutnya itu desain output. Apa sih yang dihasilkan dari desain output tadi? Contoh yang harus kita inputkan yang tadi, yang dari laporan pertama yaitu laporan harian data barang. Apa sih munculnya dari laporan harian dari periode, misalnya ini saya ambil 9 Desember 2014. Ya teman-teman, kenapa ini tahun lama? Karena ini merupakan ambil data atau dari TA saya di tahun 2014 lalu, teman-teman ya. Nah, di sini sudah muncul nomor barang, kode barang, nama barang, stok barang, spesifikasi barang, jumlah barang, dan harga barang. Selanjutnya laporan mingguan. Ya, teman-teman tinggal ditarik datanya tanggal 1 sampai tanggal 7, yaitu 7 hari kan, per minggunya 7 hari ya teman-teman ya, semuanya tinggal kita sesuaikan saja. Baiklah teman-teman, di sini ada laporan bulanan juga yang harus kita cari. Misalnya bulan Januari yaitu tanggal 1 sampai 31 Desember misalnya ya. Oh, maaf teman-teman, ini yang dicari bulan Desember. Sorry, di sini salah penulisan teman-teman. Selanjutnya dari laporan data konsum bisa juga kita cari dari data harian ya teman-teman. Tinggal kita masukkan saja tanggalnya maka akan muncul. Selanjutnya itu laporan mingguan juga. Sama ya teman-teman, tinggal kita masukkan query tanggalnya saja. Oke. Nah, sini juga teman-teman bisa lihat laporan output dari data petugasnya, teman-teman, dari hariannya apa aja, nama petugasnya, nomor tugas siapa, tanggal berapa, masuk shift berapa ya teman-teman, bisa terbaca di sini teman-teman. Selanjutnya juga laporan mingguan ya di sini. Kemudian laporan bulanan petugas siapa saja. Jadi bulanan ini sangat bermanfaat sekali teman-teman untuk penggajian, misalnya untuk melihat absensi ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu laporan mingguannya teman-teman. Laporan bulanan sudah, di sini laporan mingguan data transaksi. Artinya di sini kita lihat transaksi dalam satu bulan teman-teman, atau per minggu juga bisa kita lihat di sini ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya setelah kita ngebuat rancangan outputnya seperti apa yang mau kita buat, maka selanjutnya itu rancangan program algoritma. Di sini kita menentukan struktur menu aplikasi, yang mana di sini kita membuat menu utamanya master data, transaksi, laporan, dan keluar. Artinya menu utamanya tampil pertama. Ketika kita mencari master data, maka akan muncul barang, konsumen, dan petugas. Ketika kita klik transaksi, maka yang akan muncul penjualan. Dan selanjutnya itu laporan, di mana kita klik laporan, maka akan muncul barang, konsumen, dan petugas. Selanjutnya exit, yaitu keluar. Kemudian kita buat rancangan flowchart programnya ya teman-teman. Di sini menu utamanya bisa kita lihat start, print menu utama, master, transaksi, laporan, dan keluar. Di sini sudah kita buatkan flowchartnya, di mana kita input pilihan. Jika pilihannya 1 ya, maka kita masuk ke master. Jika tidak, maka masuk ke pilihan kedua.
Jika tidak, maka langsung melanjutkan ke pilihan ketiga dan seterusnya, teman-teman. Kemudian yaitu flowchart master. Di sini akan menampilkan yaitu tampilan barang, konsumen, dan petugas. Ketika kita input pilihan, maka akan muncul pilihan satu. Jika iya, maka barang yang akan muncul. Jika tidak, maka akan masuk pilihan kedua, yaitu konsumen. Jika tidak, maka akan muncul pilihan yang ketiga, yaitu petugas. Jika ada pilihan lagi, maka akan balik ke input pilihan, ya teman-teman. Selanjutnya flowchart barang, teman-teman. Di sini ada tampilan flowchartnya itu barang, kode barang, baca data. Nah, jadi barang, kita inputkan kode barang, proses baca data, kodenya ada. Jika iya, maka akan cetak data. Jika tidak, maka akan kita inputkan kode barang, nama barangnya, lalu simpan. Jika akan kita tambahkan lagi kode barangnya, tinggal kita tambahkan. Jika tidak, maka akan masuk ke kode barang. Dan selanjutnya, jika kodenya sudah ada, teman-teman, dia akan langsung cetak data dan akan langsung masuk ke menu edit. Jika edit iya, maka akan input kode barang, kembali ke kode barang, nama barang, stok barang, dan spesifikasi barang, harga barang, dan satuan. Jika tidak, maka akan kembali ke hapus. Jika iya hapus, jika tidak maka batal. Jika iya maka batal, jika tidak akan keluar kembali, teman-teman. Di sini juga sama flowchart konsumen, ya teman-teman. Ini flowchart konsumen yaitu kode konsumen, kita masukkan kode konsumen, baca data. Jika kodenya ada, maka dia akan mencetak data. Jika tidak, maka akan memberikan perintah input kode konsumen, nama konsumen, stok, spesifikasi, dan jumlah harganya. Ya teman-teman, di sini jika kodenya sudah ada, maka cetak data, ya akan muncul namanya, kodenya, namanya, dan stoknya yang konsumen beli apa, jumlahnya, harganya, ya teman-teman. Di sini akan muncul seperti tadi. Selanjutnya itu flowchart transaksi. Flowchart transaksi ini akan muncul penjualan. Penjualan ini akan muncul input pilihan, di mana input pilihan pertama, jika iya maka ke penjualan. Jika tidak, maka dia akan balik ke input pilihan. Baiklah teman-teman, selanjutnya itu laporan. Teman-teman, di sini laporan ada 3, yaitu barang, konsumen, dan petugas. Pilihan satu itu jika iya maka barang, jika tidak melanjutkan pilihan kedua, konsumen. Selanjutnya jika tidak, maka lanjut ke pilihan 3, lanjut ke petugas. Jika ada lagi maka tidak, dia akan kembali ke laporan. Jika tidak ada, dia akan kembali ke menu utama, teman-teman ya. Flowchart petugas sama ya teman-teman. Di sini kode petugas, baca kode tugas, baca data. Jika kodenya ada, maka jika kodenya tidak ada, maka input kode petugas. Jika kodenya tidak ada, maka cetak data. Teman-teman tinggal diedit, kita ubah kode petugasnya atau nama tugasnya yang shift atau yang jaga, maka klik simpan, maka akan kembali ke data selanjutnya. Oke teman-teman, yaitu bab 2. Jika di TA di sini masih bab 2 hasil dan pembahasan. Untuk skripsi sendiri ini udah bab 4 ya teman-teman. Di sini hasilnya itu apa sih yang kita gunakan ketika bab 4 ini, itu hasilnya itu spesifikasi hardware yang kita pakai, contoh komponen tabel komputer yang kita gunakan, prosesor, memori, monitor, hard disk, CD-ROM, VGA card, input, dan spesifikasi software yang kita gunakan. Nah di sini untuk program sendiri kita menggunakan IDE 691 dan menggunakan database Navigate MySQL sebagai database program tersebut. Beginilah teman-teman form login yang saya ambil dari TA saya. Maaf gambarnya memang kurang jelas ya teman-teman karena sudah sangat lama sekali. Yang selanjutnya itu tampilan menu utama di sini teman-temannya. Di sini menunjukkan versinya, versi 1.0, artinya baru pertama kali dalam pembuatan. Jika dia ada perubahan, maka dia akan lanjut ke
versi 1.1, yaitu lanjutan dari versi sebelumnya atau upgrade ya teman-teman di sini. Baiklah, di sini administrator menu berfungsi untuk apa? Yang hasil dari input barang tadi, form input barang tadi, yang input data barangnya seperti apa ya teman-teman. Di sinilah sistemnya, modelnya teman-teman ya, aplikasinya muncul, simpan, batal, tutup. Ini juga ada input konsumen, input data konsumen, nama konsumen, alamat konsumen, nomor telepon konsumen ya teman-teman di sini. Selanjutnya juga tampilan dari sistem, input data petugas, transaksi pembayaran ya teman-teman di sini muncul semua. Saya ambil. Terus terakhir yaitu laporan data barangnya, menu yang akan kita cetak jika memang data itu sudah tersimpan, sudah pernah kita buat dalam laporan mingguan ataupun harian, bisa kita cetak dalam menu seperti ini teman-teman. Dia langsung memberikan perintah cetak, tinggal kita pilih saja printer yang akan kita gunakan. Laporan data konsumen sama ya teman-teman, tinggal kita cetak tampilannya. Laporan data petugas dan pembahasan yang terakhir teman-teman dari hasil pengujian program beberapa khususnya yaitu user akan sulit menjalankan program jika tidak dilatih terlebih dahulu untuk mengetahui form-form apa saja yang digunakan dan form apa saja yang seharusnya terlebih dahulu diinput untuk aplikasi program ini. Perbandingan dengan sistem lama dengan sistem baru yang dihasilkan yaitu pembuatan laporan sistem lama masih menggunakan pencatatan data secara sederhana, yaitu dengan menggunakan alat bantu pena, kertas, dan kalkulator, sehingga sering terjadi redundansi data atau pencatatan data secara ulang. Pada data yang sama, setelah dilakukan pencatatan akan menghasilkan laporan yang siap digunakan dengan cara tersebut. Masih dibutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan laporannya. Dua, yaitu pembuatan laporan sistem yang menggunakan program, yaitu dengan memasuk nomor nota secara otomatis. Value dari field yang diperlukan akan muncul dengan sendirinya atau dengan menginput data yang ada, lalu disimpan secara otomatis akan muncul atau akan menghasilkan sebuah laporan dengan menggunakan program. Pencatatan data berulang atau redundansi data tidak akan terjadi, sehingga penginputan data dengan menggunakan program akan lebih cepat dan mudah. Oke teman, pengkodean sistem lama belum menggunakan pengkodean, sehingga masih menggunakan pengentrian data atau pencarian data yang membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan pengkodean sistem baru hanya masuk kodenya saja, sehingga program secara otomatis akan menginput data tersebut secara otomatis dan lebih mudah dibandingkan sistem lama. Pencarian data dengan menggunakan sistem lama itu menggunakan arsip, sehingga terjadi kerusakan atau hilang yang membutuhkan waktu relatif lama. Dengan pengarsipan dan hard copy yang demikian belum maksimal. Pencarian data dengan sistem baru cukup penginputan berdasarkan kode diketik 2 kali, maka program akan otomatis memeriksa kode tersebut. Jika ada maka program akan menampilkan datanya. Jika tidak ada maka program akan mengizinkan program untuk menginput selanjutnya. Dengan sistem yang baru dapat mengetahui pengurangan dan penambahan transaksi penjualan pada toko asal komputer. Sistem informasi ini dijalankan dalam bentuk program aplikasi dengan cara menjalankan project dan yang sudah terinstall. Demikian teman-teman yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan maupun kurang jelas dalam menjelaskan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Demikian tugas ini saya persembahkan, yaitu untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian komputer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.